Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang mengikuti mata kuliah ilmu perundang-undangan? Hari ini kita sharing mengenai hubungan norma hukum, daya laku, dan daya guna. Nggak terlalu panjang materinya, tapi mudah-mudahan kita bisa memahami sebenarnya apa sih hubungan antara norma hukum setelah teman-teman belajar mengenai wujud norma hukum. Ada yang tunggal, ada yang berpasangan. Nah, untuk yang norma hukum berpasangan inilah kita perlu tahu apa sebenarnya hubungan antara norma hukum yang berpasangan itu. Gitu. Nah, mengenai daya laku dan daya guna ini terkait dengan seberapa efektif dan efisienkah norma hukum yang kita bentuk. Gitu. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hubungan antara norma hukum yang berpasangan. Jadi sebenarnya mau menggambarkan ketika kita menginput atau membuat atau merumuskan norma hukum yang memuat sanksi, baik itu sanksi pidana ataupun yang sekarang lagi tren dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu sanksi administratif, setiap orang itu akan dikenakan dengan sanksi pidana yang kita buat atau yang kita rumuskan setelah norma hukum itu valid. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan contoh norma yang tertulis dalam slide ini, setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 2 huruf A yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, direndahkan, dan dipermalukan, itu dipidana rehabilitasi khusus paling lama 1 bulan. Nah, pertanyaan mendasarnya untuk bisa teman-teman memahami hubungan antara norma hukum yang, ayo masih ingat, kalau berpasangan itu adalah primer dan sekunder, ya, melalui contoh norma. Ini contoh normanya seperti ini. Nah, apakah setiap orang itu selalu akan dikenakan pidana rehabilitasi khusus paling lama 1 bulan? Itu pertanyaan mendasarnya. Coba, apakah setiap orang itu selalu dikenakan pidana rehabilitasi khusus paling lama 1 bulan? Nah, kalau dari pertanyaan kedua, berarti tidak semua orang, karena harus ada pembuktian dulu apakah orang itu ya melakukan pelecehan seksual non-fisik yang mengakibatkan orang merasa terhina, direndahkan, dan dipermalukan. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah, karena kita harus melakukan pembuktian dulu. Apakah orang itu melakukan pelecehan seksual non-fisik yang membuat orang merasa terhina, ya, direndahkan, dan dipermalukan. Ini gabungan norma terhina, direndahkan, dan dipermalukan. Ini gabungan norma dan membuat unsur norma ini harus dipenuhi. Terhina, direndahkan, dan dipermalukan. Seperti itu. Ini adalah pemahaman kita bagaimana kita itu merumuskan sebuah norma hukum primer dan sekunder. Ya, jadi primernya itu adalah aturannya, sekundernya adalah sanksinya, baik itu sanksi pidana ataupun sanksi administratif. Apakah semua orang itu bisa dikenakan sanksi yang sudah valid yang kita rumuskan? Ya, tentu jawabannya apa tadi? Tentu jawabannya tidak semua orang, karena itu harus melakukan, karena kita harus melalui proses pembuktian. Maksudnya seperti itu. Nah, disinilah ketemu yang namanya hubungan pertanggungjawaban. Di dalam norma hukum,
tidak serta-merta subjek yang kemudian kita rumuskan, kita masukkan sebagai adresat norma hukum itu akan mengalami, ya, secara serta-merta akan mengalami norma sekunder yang kita rumuskan sebagai penegakan daripada norma hukum primer, gitu ya. Tidak serta-merta. Paham ya maksudnya? Jadi, ketika kita rumuskan norma hukum primer sebagai aturan dan ada subjek di situ sebagai adresat normanya yang kita atur, itu tidak serta-merta, ya. Kemudian akan mendapatkan atau akan mengalami norma hukum sekunder sebagai norma penegakan daripada norma hukum primer. Jadi tidak serta-merta. Tidak semua orang yang kita rumuskan di sini kemudian akan mengalami itu. Kenapa? Karena harus mengalami proses pembuktian. Dia dibuktikan dulu apakah memang unsur-unsur yang dimaksud dalam norma hukum yang kita buat itu dipenuhi oleh orang itu. Kalau tidak, dia tidak dapat kita kenakan pidana sesuai dengan yang kita rumuskan. Bisa jadi dia rehabilitasinya tidak 1 bulan, ya kan? Karena kalau dari contoh di sini adalah paling lama 1 bulan, bisa jadi dia tidak 1 bulan. Begitu. Atau bahkan mungkin tidak direhabilitasi khusus sama sekali karena tidak terpenuhi unsurnya. Begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan hubungan pertanggungjawaban. Artinya, norma hukum primer yang kita rumuskan itu tidak selalu akibatnya adalah norma hukum sekunder. Ya, itulah yang dimaksud dengan norma hukum. Makanya kalau teman-teman suka dengar gitu ya, kalau sama orang hukum itu 1 tambah 1 nggak jadi 2. Ya, karena hubungan antar norma hukumnya itu bukan karena hubungan norma hukumnya itu bukan sebab akibat, bukan kausalite, tetapi hubungan pertanggungjawaban. Selama adresatnya bisa mempertanggungjawabkan, gitu ya, selama adresatnya bisa mempertanggungjawabkan, maka norma hukum sekunder ini tidak serta-merta atau tidak selalu seperti apa yang dirumuskan. Makanya kata-katanya paling lama, ini ya, karena ini makanya sering banget teman-teman ketemu dengan rumusan norma dengan kata-kata seperti ini. Paling lama. Nah, sering banget ketemu dengan kata-kata ini dalam rumusan norma paling lama. Karena bisa jadi dia nggak selama itu, gitu ya. Atau paling banyak. Paling banyak. Ini ya. Gini, paling banyak. Atau lawan katanya, paling sedikit. Bisa jadi seperti itu rumusannya. Ya. Paling banyak bisa jadi rumusannya adalah gini. Kita ketemu kata paling banyak, kita juga bisa merumuskan paling sedikit gitu. Paling lama kita juga bisa merumuskan paling singkat. Jadi kalau paling singkat 1 bulan artinya orang yang memenuhi proses itu atau memenuhi unsur itu paling singkat itu adalah 1 bulan. Jadi bisa jadi dia lebih lama dari 1 bulan gitu. Nah, kalau paling banyak dendanya adalah 1 miliar. Nah, bisa jadi orang itu yang memenuhi unsur ya, seperti yang dirumuskan dalam norma hukum primernya, enggak didenda 1 miliar, bisa jadi lebih sedikit dari 1 miliar. Tetapi tidak mungkin lebih banyak daripada 1 miliar. Kenapa? Karena norma hukum yang kita rumuskan itu paling banyak adalah 1 miliar. Kalau paling lama 1 bulan, enggak mungkin orang yang
orang yang bertanggung jawab itu memenuhi unsur tanggung jawab itu dihukumnya lebih dari 1 bulan. Kenapa? Karena kita merumuskannya paling lama 1 bulan. Oleh karena itu, di dalam kita merumuskan norma hukum yang ada norma hukum sekundernya nggak bisa sembarangan. Kalau untuk pidana biasanya kita itu harus melibatkan teman-teman yang ahli dalam bidang kriminologi begitu. Bahkan psikologi. Kenapa? Karena kita akan memberikan sebuah efek dari perbuatan orang, gitu ya. Nah, jadi kalau kembali lagi, hubungan antara norma hukum ini bukan hubungan sebab akibat. Sebabnya si A melakukan pelecehan seksual non-fisik, akibatnya adalah si A akan direhabilitasi khusus paling lama 1 bulan. Enggak begitu. Ya. Jadi kita melihatnya adalah bahwa A harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam proses penegakannya dia bisa bertanggung jawab, begitu ya, atas perbuatan yang dilakukannya dan memenuhi unsur yang dimaksud dalam norma hukum yang kita buat atau norma hukum yang sudah valid, maka barulah si A itu bisa dihukum atau bisa diberikan sanksi. Itu pun tidak selalu memenuhi angka yang kita buat. Jadi paling lama 1 bulan itu harus 1 bulan. Enggak, bisa jadi dia lebih pendek dari 1 bulan. Atau mungkin kita mengenakan sanksi denda paling banyak 1 miliar. Lalu orang itu akan dikenakan 1 miliar. Enggak. Bisa jadi lebih sedikit daripada 1 miliar, tetapi tidak bisa lebih banyak daripada 1 miliar. Kenapa? Karena kita merumuskan ya paling banyak 1 miliar. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti mengenai hubungan pertanggungjawaban. Nah, berikutnya adalah mengenai daya laku dan daya guna dari sebuah norma hukum. Dalam beberapa kali kesempatan saya selalu mengatakan gitu ya, bahwa setiap norma hukum yang kita rumuskan, ya, setiap norma hukum yang kita rumuskan itu memiliki tujuannya tersendiri. Memiliki tujuannya tersendiri. Jadi kalau kita ingat norma hukum yang tadi itu, setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik akan direhabilitasi khusus paling lama 1 bulan. Itu ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mengurangi atau menekan angka orang yang melakukan pelecehan seksual dan non-fisik dan mengurangi angka korban yang terkena pelecehan seksual non-fisik. Ya. Pelecehan seksual non-fisik ini sulit untuk bisa dikemukakan gitu ya. Karena kan ini soal bagaimana orang itu merasa terhina, gitu, merasa direndahkan dan dipermalukan. Nah, ini kan pembuktiannya adalah soal rasa. Rasa orang terhina, dipermalukan, direndahkan gitu ya. Nah, jadi setiap norma hukum itu ada tujuannya. Ketika norma hukum itu ada tujuannya, maka sebenarnya norma hukum itu bisa kita lihat tujuannya ini tercapai atau tidak. Tujuannya ini tercapai atau tidak. Ya. Kalau tujuannya tercapai, berarti norma hukum itu berkualitas. Norma hukum itu bagus. Gitu ya. Kenapa Mbak bagus? Karena tujuannya tercapai. Nah, untuk bisa kita menilai apakah norma hukum itu berkualitas, apakah norma hukum itu bagus, apakah norma hukum itu memberikan efek terhadap orang banyak gitu ya. Di dalam ilmu perundang-undangan dikenalkan yang namanya daya laku dan daya guna. Nah, yang sedang kita bicarakan tadi ketika dia mencapai tujuannya, memberikan dampak terhadap orang banyak, sehingga apa yang dimaksudkan dari norma hukum itu benar-benar tercapai, maka sebenarnya kita sedang berbicara daya guna.
ya, kita sedang berbicara daya guna. Oke. Ketika kita berbicara norma hukum itu punya tujuan, tujuannya kemudian tercapai, memberikan dampak yang luas bagi orang banyak, itu sebenarnya kita sedang berbicara daya guna. Ya, tetapi daya guna itu dalam skup yang lebih rendah gitu ya. Daya gunanya dalam skup yang lebih rendah. Itu kita sebut dengan efisien. Kita sebut dengan efisien. Ya. Kenapa? Karena norma hukum yang kita buat itu diterima oleh subjek, oleh adresat norma hukum yang kita rumuskan. Diterima, dilakukan, kemudian oleh adresat setelah dilakukan oleh adresat itu ternyata bukan dilakukan ya, maksudnya ditaati gitu ya. Ketika norma hukum itu ditaati, maka itu akan memberikan efek dan tujuan dari norma hukum yang kita bentuk itu akhirnya tercapai. Gitu. Itu efisien. Dalam skup yang lebih kecil. Karena maksudnya ya efisien itu artinya diterima dan ditaati. Dengan dengan dampak yang sudah kita perhitungkan itu kemudian ditaati oleh adresat norma yang kita rumuskan oleh subjek yang kita tuju, maka norma hukum itu efisien. Gitu. Ya. Nah, sebelum sampai kepada efisien sebenarnya kenapa kemudian norma hukum itu efisien gitu ya? Ya karena memang dia sudah memiliki daya laku. Ya, norma hukumnya sudah memiliki daya laku. Norma hukumnya berlaku, norma hukumnya valid. Kemudian akhirnya dipublikasi dan itu kemudian diterima, ditaati. Nah, dari daya laku itulah kemudian ada daya guna. Dari daya laku itu kemudian ada daya guna. Apa sebab atau apa sih yang menyebabkan, nah ini mainnya sebab akibat. Oke, saya ganti ya. Apa sih yang membuat norma hukum itu memiliki daya laku? Ya, apa sih yang membuat norma hukum itu memiliki daya laku? Tentu kalau teman-teman ingat materi kita yang lalu, maka norma hukum itu memiliki daya laku atau disebutnya dengan validitas. Ya. Norma hukum itu valid, berlaku. Kalau norma hukum itu dibuat atau dirumuskan berdasarkan ya norma hukum yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya ada kehendak dari norma hukum yang lebih tinggi untuk ada norma hukum itu. Ya, tidak bertentangan bahasanya, berdasar dan bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi. Oke, dia tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau tidak bertentangan artinya dikehendaki oleh norma hukum yang lebih tinggi. Nah, dikehendaki oleh norma hukum yang lebih tinggi itu dibunyikan, bahasanya nih ya, dibunyikan oleh para perumus, oleh para pembentuk norma hukum itu. Nah, wujudnya adalah ketika itu disepakati oleh semua orang, bahasanya ya, semua orang yang merumuskan atau yang membuat norma hukum itu, maka maksudnya dikehendaki oleh pembuat atau perumus norma hukum itu kemudian itu disepakati, maka itu valid. Gitu. Jadi artinya kehendak norma hukum yang lebih tinggi ini dibunyikan oleh para pembentuk hukum, pembentuk norma hukum. Kalau pembentuk norma hukumnya sudah sama-sama memiliki kehendak akan merumuskan norma hukum itu, kemudian itu disepakati, nah, maka norma hukum itu mendapatkan validitasnya. Itu ya. Jadi dalam proses pembentukannya teman-teman bisa lihat, oh ini sudah disetujui dalam rapat paripurna. Kalau sudah disetujui dalam rapat paripurna artinya
Norma hukum itu sudah dikehendaki oleh semua pihak dan sudah disepakati. Hanya tinggal menunggu pengesahannya saja. Itu adalah contoh bagaimana norma hukum itu menemukan daya lakunya. Ya. Nah, akan tetapi, baru balik lagi nih, kita backward ke yang tadi daya guna. Akan tetapi, setiap norma hukum yang memiliki daya laku itu belum tentu memiliki daya guna. Paham ya? Jadi norma hukum yang berlaku itu belum tentu semuanya itu akan diterima oleh adresat yang diatur. Belum tentu semuanya ditaati oleh adresat yang kita atur. Belum tentu semuanya itu memberikan dampak atau memberikan efek sesuai dengan tujuan dari norma hukum yang kita rumuskan. Belum tentu. Nah, kalau itu tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, maka norma hukum itu tidak memiliki daya guna. Efisiensinya belum ketemu. Gitu, efisiensinya belum ada. Ingat, efisiensi dari norma hukum ada ketika memberikan dampak, ketika adresat itu menerima dan menaati aturan yang sudah dirumuskan atau norma hukum yang sudah dirumuskan, dikehendaki dan disepakati. Norma hukum yang sudah memiliki daya laku. Gitu. Ya. Nah, kalau menurut Karpen sebenarnya, kenapa saya bilang itu efisien dalam lingkup yang lebih rendah. Kenapa? Karena menurut Karpen ada tingkatan yang lebih tinggi selain daripada efisien. Jadi ada efektif, efektif itu berdaya laku, memiliki daya laku. Kemudian ada efisien dan ada efficacy namanya, efficacy, gabungan antara efektif dan efisien. Jadi kalau menurut Karpen, ketika satu norma hukum memiliki daya laku, artinya dia efektif, dan kemudian mendapatkan daya gunanya, artinya dia efisien. Maka disitulah norma hukum itu efficacy. Dia efektif dan efisien. Efficacy. Jadi bagaimana norma hukum yang dikehendaki, yang disepakati, yang telah memiliki daya laku itu berhasil menunjukkan kemampuannya bahwa dia ini mencapai sesuatu yang memang dikehendaki oleh para pembentuk norma hukum. Ya, itu efficacy. Nah, kalau itu bahasanya ya berarti sumber. Berarti dia itu norma hukumnya mewujudkan bunyi atau mengkonkretkan bunyi daripada norma hukum yang lebih tinggi. Gitu. Jadi tingkatannya gitu ya, efektif, dia berdaya laku, dia punya daya laku, norma itu dikehendaki, disepakati, dan bersumber daripada norma hukum yang lebih tinggi. Kemudian dia setelah memiliki daya laku, ternyata dia diterima, ditaati, dia efisien atau memiliki daya guna. Tetapi ingat, tidak semua norma hukum yang memiliki daya laku itu kemudian berdaya guna. Artinya dia diterima, ditaati, kemudian memberikan efek gitu ya. Tidak selalu. Tidak semua norma hukum seperti itu. Tapi kalau dia memberikan efek, berarti dia sampai kepada tingkatan yang tertinggi yang namanya efficacy. Dia berdaya laku dan dia berdaya guna karena menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan tujuan daripada norma hukum yang dirumuskan. Gitu. Oke. Sampai di sini selesai